Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu, namun juga penuh dengan beban. Di tengah dunia yang bergerak cepat dan penuh tuntutan, jiwa kami seringkali tertinggal, lelah, bahkan kosong. Hari ini kami memohon, jamahlah kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kata dalam renungan ini menjadi suara kasih-Mu yang memulihkan dan menguatkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pembacaan kita hari ini terambil di dalam Matius, pasal yang ke-11. Ayat yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dan mengasihi Tuhan, kalau boleh kita jujur hari ini, apakah ada di antara kita yang sedang merasa letih? Ya, tentunya bukan hanya fisik ya, tetapi letih di dalam jiwa. Mungkin kita bisa aktif di dalam pelayanan, terlihat bahagia di media sosial, tersenyum saat bertemu orang, tapi sebenarnya kita kosong, capek, dan bahkan bertanya-tanya, Tuhan, masihkah Engkau dekat? Keletihan rohani adalah hal yang nyata, dan jika kita sedang mengalaminya, kita tidak sendirian. Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Mungkin ada di antara kita bertanya, apa sih itu keletihan rohani? Keletihan rohani bukan berarti kita berhenti percaya kepada Tuhan. Tapi seringkali berarti kita kehilangan rasa dekat dengan Tuhan. Ada beberapa tanda-tanda keletihan rohani, misalnya kita tetap berdoa, tapi doa kita terasa kosong. Mungkin kita membaca Alkitab, tapi tidak lagi menyentuh hati. Kita hadir di ibadah, tapi pulang tanpa pengharapan. Bahkan kita melayani, tapi lebih karena kewajiban, bukan karena kasih. Kita jadi seperti mesin yang terus bekerja, tapi kehilangan tujuan. Dan di balik semua itu, kita sebenarnya sedang berkata dalam hati, Tuhan, aku lelah. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Bapak Ibu Saudara, keletihan tidak sedikit, tidak jarang, sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Tekanan hidup yang membebani jiwa, itu juga bisa membuat kita mengalami keletihan. Nah, kita akan coba melihat ada beberapa jenis tekanan yang sering membuat jiwa kita mengalami kelelahan. Yang pertama, tekanan internal. Ingin terlihat kuat, meskipun sebenarnya kita rapuh. Tidak jarang bukan, seringkali kita nampak baik-baik saja, tapi padahal di dalamnya kita penuh dengan pergumulan. Ada orang yang mengalami tekanan internal, takut dinilai oleh orang lain sebagai yang tidak rohani. Sangat mungkin sekali hal ini terjadi dalam kehidupan kita di tengah komunitas orang yang percaya, sekalipun kita boleh dikatakan dan dinilai tidak rohani. Namun ada juga tekanan hidup yang membawa jiwa pada tekanan internal, yaitu menyimpan luka lama yang belum sembuh. Sehingga tidak heran kita akan lebih sering mengeluh,
menggerutu, apakah itu dalam pelayanan, mengerjakan pekerjaan Tuhan sekalipun. Yang kedua yaitu tekanan eksternal. Tekanan eksternal bisa membuat kita lelah, yaitu dalam tuntutan pekerjaan. Tidak ditutupi atau menutup kemungkinan kelelahan hari ini memang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Mulai bangun tidur sampai mata sebelum tertutup pun kita terus hidup di dalam kelelahan. Tekanan keluarga, konflik, bahkan kehilangan bisa membuat kita mengalami kelelahan. Beban ekonomi dan tanggung jawab yang besar juga tidak ketinggalan. Itu bisa menjadi tekanan eksternal yang bisa menekan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang menjalani hidup dengan keletihan. Ada juga bagian yang ketiga yaitu tekanan rohani, di mana iblis membisikkan kamu tidak cukup baik. Iblis terus menggiring kita, membawa kita untuk kita tidak memiliki nilai. Ya, dia senang kalau kita itu mengalami rendah diri. Oleh sebab itu hati-hati dengan bisikan iblis yang mengatakan kamu tidak cukup baik, kamu tidak cukup bisa, kamu tidak cukup pintar. Itu bisa membuat kita mengalami kelelahan. Atau dalam tekanan rohani kita juga bisa merasa Tuhan diam. Kenapa mereka bisa berpikir demikian? Karena mereka percaya semestinya Tuhan bertindak di dalam kehidupan mereka sebagaimana yang mereka rindukan. Padahal Tuhan punya cara tersendiri dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya. Tekanan rohani juga bisa berupa di mana kita kehilangan semangat pelayanan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melayani tanpa kasih. Kita bisa memberi yang terbaik tanpa kasih. Tapi kita nggak mungkin memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik kalau kita itu tidak memiliki kasih itu. Oleh sebab itu penting sekali kita tetap menjaga semangat pelayanan dengan kita mengingat akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Keletihan rohani itu seperti berjalan di padang gurun, jauh, kering, dan sunyi. Dan pada titik ini kita bisa mencari pelarian dalam hiburan yang sia-sia. Ada banyak orang di tengah himpitan masalah pergumulan tidak dihadapi, justru lari dari kenyataan. Dengan cara apa? Mencari pelarian, hiburan yang tentunya itu kesia-siaan belaka. Atau ada sebagian orang malah justru meninggalkan komunitas rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita udah mulai malas ibadah, kita mulai malas persekutuan, jarang aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, bisa jadi kita sedang mengalami keletihan rohani. Atau bahkan ada di antara mereka yang justru mengalami kepahitan terhadap Tuhan. Bisa kecewa karena orang yang dikasihinya tidak lagi bersamanya. Dalam usaha pekerjaan sepertinya tidak mengalami perubahan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Matius 11 ayat 28 sampai 30, ini merupakan bagian undangan Yesus bagi yang letih. Datanglah kepadaku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita perhatikan bahwa Yesus itu tidak berkata, datanglah kepadaku yang kuat, tetapi ia berkata, yang letih lesu. Artinya, kelelahan bukan hal yang harus kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Itu justru alasan bagaimana kita datang kepada Dia. Apa yang Yesus tawarkan? Yang pertama, Yesus menawarkan kelegaan. Bukan pelarian, tapi ketenangan sejati. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Ku yang enak. Yesus memberikan ku yang enak. Artinya apa? Hidup yang diarahkan oleh kasih, bukan tuntutan. Seperti sapi dikenakan ku begitu. Itu kan kesannya sepertinya kaku. Tapi di sisi lain kalau kita melihat ku ini diberikan justru untuk menolong supaya kita bisa berjalan diarahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Yesus tawarkan yang ketiga? Yaitu pemulihan jiwa. Bukan hanya tenang sesaat, tetapi penyembuhan yang menyeluruh.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena besok ada kesusahannya sendiri. Dan inilah wujud kebergantungan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana kita meresponsnya? Mari ambil langkah sederhana namun berarti. Yang pertama, mari kita jujur kepada Tuhan. Doa yang jujur jauh lebih berkuasa daripada doa yang indah tapi pura-pura. Contohnya, Tuhan, aku letih. Aku tidak pura-pura lagi. Ketika saudara berani mengakui apa yang terjadi, kita akan mengalami pemulihan jauh lebih cepat. Oleh sebab itu, saudara, mari kita jujur kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita ambil waktu hening bersama dengan Tuhan. Bukan untuk melakukan sesuatu, tapi untuk menjadi bersama Dia. Kadang kelegaan datang bukan dari jawaban, tapi dari kehadirannya. Bagian yang ketiga kita bisa lihat dalam bagian ini, yaitu kembali ke Injil. Ingatkan diri kita setiap hari. Aku tidak dikasihi karena kuat. Aku dikasihi karena Kristus mengasihiku tanpa syarat. Segala sesuatunya kita akan kembali kepada Kristus, karena sejatinya Kristuslah yang menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita. Bagian yang keempat kita bisa lihat di sini bahwa terima bahwa tidak apa-apa untuk tidak apa-apa. Tuhan tidak mencari kekuatan kita, Dia mencari kerendahan hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus berjuang dan bergumul di hadapan Tuhan. Satu kali kita bisa membayangkan ya, bagaimana kita berjalan di taman yang luas. Kita capek, kaki pegal, dan beban di pundak terasa berat. Lalu kita melihat satu bangku kosong di bawah pohon rindang. Yesus adalah bangku itu. Ia tidak berkata, "Kenapa kamu capek?" Ia hanya berkata, "Duduklah, aku bersamamu, aku menopangmu." Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini tantangan silih berganti bisa terjadi. Oleh sebab itu, keletihan rohani bukan akhir dari cerita. Justru seringkali itu adalah awal dari pemulihan. Mari jangan lari dari Tuhan saat kita lelah, tapi larilah kepadanya. Jangan sembunyikan keletihanmu, namun bawalah ke hadapannya. Sebab Yesus tidak pernah menolak yang datang dengan hati remuk. Dia adalah gembala yang memulihkan jiwamu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu hari ini bukan sebagai orang kuat, tapi sebagai orang yang letih. Kami membawa beban kami, luka kami, tekanan hidup kami, dan kelelahan rohani. Aku tahu Engkau tidak menjauh saat kami lemah. Engkau justru merangkul kami. Hari ini kami menerima undangan-Mu untuk beristirahat di dalam kasih-Mu. Pulihkan kami, tuntun kami, dan kuatkanlah langkah kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong, menyertai, dan memberkati kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom.